Wong saiki ngertine kan zuriyah iku sing ana al-ale kuwi, sing ana al-atos, al apa as-saqaf utawa ba'alwi dan sebagainya, syihab barang. Iku sing dingerti pada zuriyah Kanjeng Nabi ora mau. Kiai pun iku rangno ana ahlu baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli baite Kanjeng Nabi. Ana alu Muhammadin. Kaula wergane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana zurriyatu ar-rasul, zurriyatur rasul. Keturunane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana itratur rasul. Itra itu keturunan nang ana bedane. Ahlu baiti Muhammadin niku sing wis mansus pada waktu itu oleh Kanjeng Nabi di apa jenenge dijak apa di kalangi nganggo selendang pada waktu itu Kanjeng Nabi dawuh hadza ahlu baiti, yaitu Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum, iku kabeh ahlu baiti ar-rasul. Terus ana alur rasul, alu Muhammadin. Kawula wergane Kanjeng Nabi sapa keluargane kuwi termasuk sapa? Termasuk paman-pamane, misanane, ponakan-ponakane Kanjeng Nabi sing minal mukminin. Dadi Bani Hashim, minal mukminun min Bani Hashim. Iki alu Muhammadin. Jadi termasuk Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Hamzah dan sebagainya itu alu Muhammadin. Ana dzurriyyatur rasul, keturunane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kabeh sing dadi keturunan sing ana nutfah nubuwah iki. Keturunane Kanjeng Nabi baik saka dadi wong saiki ngertine kan dzurriyyah iku sing ana al-ale kuwi, sing ana al-atos, al apa as-saqaf utawa ba'alwi dan sebagainya, syihab barang. Itu sing dikenal pada zuriyah Kanjeng Nabi ora mau, dan mereka ini yang terkenal ini hanya dari keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Padahal putrane Siti Fatimah iku isih ana sing wedok jenenge Ummu Kulsum. Keturunane Ummu Kulsum dzurriyyatur rasul. Kanjeng Nabi selain Siti Fatimah iku kagungan putri Siti Ruqayyah karo Siti Zainab. Iku kagungan keturunan kabeh dzurriyyatur rasul. Kabeh iku ya dzurriyyatur rasul. Nah, iku dzurriyyatur rasul. Ana itratu ar-rasul. Itu ya keturunannya Kanjeng Rasul, tapi keturunan sing dari generasi ke generasi ngalim terus. Jadi saka Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain mudun kagungan putra Sayyidina Husain, kagungan putra Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Sayyidina Zainal Abidin kagungan putra meneh ngalim terus nganti tekan seprene. Keturunannya ngalim kabeh. Iki jenenge itra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Sangat menarik apa yang barusan disampaikan oleh Kyai Yahya Kholil Stakuf yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Sangat jelas dan detail. Namun kadang-kadang di Indonesia ini masih banyak yang salah paham, atau malah mungkin memang sengaja dibuat melenceng pemahaman tentang siapa sebenarnya Ahlul Bait Nabi. Bahwa ternyata yang namanya Ahlul Bait Kanjeng Nabi, seperti yang dijelaskan oleh Kyai Yahya Kholil Stakuf di atas, bahwa mereka itu adalah Sayyidina Ali, Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Kanjeng Nabi sendiri.
Jadi cuma 5 orang itu saja. Tapi kadang-kadang disalahpahami oleh segelintir orang kalau Ahlul Bait Kanjeng Nabi itu termasuk para habaib di Nusantara. Jadi sekali lagi, yang namanya Ahlul Bait Kanjeng Nabi menurut ulama berdasarkan hadis dari Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Ali, Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Kanjeng Nabi sendiri. Cukup itu saja. Sementara istilah keturunan Kanjeng Nabi adalah mereka, para dzurriyyah Kanjeng Nabi yang jumlahnya sangat banyak, yakni mereka yang merupakan keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Siti Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali, maupun dari putri Kanjeng Nabi yang lainnya. Mereka yang disebut dzurriyyah Kanjeng Nabi ini juga tidak cuma lahir dari jalur Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain saja, tapi juga termasuk keturunan dari jalur Ummu Kulsum. Beliau adalah anak perempuan Siti Fatimah. Namun kalau di Indonesia jarang atau mungkin sedikit dijelaskan dan dipahami siapa saja mereka keturunan Ummu Kulsum ini. Kalau yang terkenal adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Padahal keturunan dari Ummu Kulsum juga termasuk dalam sebutan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Belum lagi keturunan dari saudara perempuan Siti Fatimah Az-Zahra, yakni Ummu Ruqayyah dan Siti Zainab. Keturunan dari Ummu Ruqayyah dan Siti Zainab ini juga termasuk bagian dari dzurriyyah Kanjeng Nabi. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Ahlul Bait Kanjeng Nabi itu bukanlah para habaib yang ada di Indonesia, sebagaimana dipahami oleh segelintir orang di negeri ini. Tapi Ahlul Bait Nabi adalah 5 orang saja, yakni Sayyidina Ali, Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Kanjeng Nabi. Itu saja. Sementara yang namanya dzurriyyah Kanjeng Nabi adalah mereka semua yang lahir dari keturunan Kanjeng Nabi, mulai dari jalur Siti Fatimah Az-Zahra, Ummu Ruqayyah, maupun dari jalur Siti Zainab. Sehingga jika belakangan lagi ramai tentang para habaib di Indonesia yang diragukan kebenarannya atau keabsahannya, di mana segelintir dari mereka menyatakan bahwa mereka Ahlul Bait Kanjeng Nabi, ya memang wajar, sebab itu semua tidaklah benar. Para habaib itu bukanlah Ahlul Bait Nabi. Jadi hal ini harus kita pahami dan kita cerna dengan hati yang dingin. Jangankan sebagai Ahlul Bait Nabi, lawang sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi saja mereka masih dipertanyakan kebenarannya, sebagaimana pendapat Kiai Imaduddin Utsmani dari Banten dalam kajian ilmiahnya. Namun anehnya lagi, belakangan ini oknum dari habaib di Indonesia, yakni Bahar bin Smith, malah mengatakan kalau dzurriyyah Wali Songo itu sudah terputus. Itu adalah pemelencengan sejarah dan bisa dikatakan fitnah. Sebab yang namanya dzurriyyah Wali Songo itu masih ada, masih banyak, hingga kini tersebar di berbagai penjuru di Nusantara ini. Mereka para dzurriyyah Wali Songo ini adalah juga termasuk dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sebab apa? Sebab para Wali Songo merupakan dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan para Wali Songo ini datang ke Nusantara sudah ratusan tahun yang lalu, waktu Indonesia belum menjadi sebuah negara, waktu penjajahan kolonial Belanda belum datang ke Nusantara, yakni pada masa kerajaan Majapahit akhir. Sementara kelompok dari Yaman yang mengatasnamakan Habib, mengatasnamakan dzurriyyah Kanjeng Nabi, baru datang ke Nusantara bersamaan dengan penjajahan kolonial Belanda. Jadi rentang atau jarak waktunya itu jauh banget. Maka sangat memicu kegeraman bagi para dzurriyyah Wali Songo dan rakyat Indonesia ketika Bahar bin Smith yang katanya Habib, yang katanya dzurriyyah Kanjeng Nabi, kok bisa mengatakan dzurriyyah Wali Songo sudah terputus. Padahal semua itu tidak benar. Banyak bukti konkret baik sejarah maupun fakta yang ada bahwa dzurriyyah Wali Songo itu tidak putus. Kalau misal Bahar Smith itu mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu dianggap terputus sebab lahir dari jalur perempuan atau dari jalur ibu, maka perlu diketahui bahwa Kanjeng Nabi itu juga tidak punya putra laki-laki. Semua keturunan Kanjeng Nabi itu perempuan semua. Lah terus kalau Bahar bin Smith ini mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, maka dari jalur mana? Dari jalur siapa? Lawang anak-anak Kanjeng Nabi itu perempuan semua. Maka kita dukung para dzurriyyah Wali Songo, termasuk Kiai Imaduddin Utsmani dari Banten, yang berusaha mengungkap
silsilah para Habib di Nusantara ini. Dari jalur mana mereka ini lahir? Benarkah mereka nasabnya tersambung kepada Nabi? Kalau para dzurriyyah Wali Songo itu sudah banyak yang melakukan tes DNA dan terbukti kalau darah mereka identik dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Artinya mereka ini adalah benar-benar keturunan Kanjeng Nabi dari jalur Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain. Lah kalau para Habib ini sudahkah mereka melakukan tes DNA? Beranikah mereka melakukan tes DNA untuk mengungkapkan kebenaran ini? Kita tunggu saja. Namun yang jelas intinya jangan sampai sejarah menjadi bengkok, jangan sampai sejarah menjadi melenceng sebagaimana apa yang sering dilakukan para kolonial Belanda zaman dahulu di Nusantara. Mereka suka membelokkan sejarah leluhur Nusantara agar rakyat tidak merasa bangga dengan leluhurnya sendiri, agar rakyat tidak cinta dengan bangsa dan tanah airnya sendiri. Dan semua itu adalah salah satu bentuk penjajahan dalam bidang sejarah.